Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Lestari dengan NPM 2151020143. Di sini saya akan mereview jurnal tentang adab membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah suatu pengamalan beribadah kepada Allah. Ini dapat dilakukan dengan cara memberdayakan lisan, mata atau penglihatan, pendengaran, akal, dan hati. Lisan diberdayakan untuk melafadzkan hurufnya. Penglihatan diberdayakan untuk melihat huruf atau lafadz yang dibacanya. Pendengaran diberdayakan untuk mendengarkan lafadz yang diucapkan oleh lisan. Akal diberdayakan untuk mengangan-angan kandungan lafadz yang dibacanya. Dan hati diberdayakan untuk merasakan keheningan bacaan, sentuhan nilai-nilai kandungan yang ada di dalamnya, sehingga muncul perasaan merasakan rasa senang apabila mendapatkan sentuhan nilai-nilai kegembiraan, dan rasa khawatir atau susah apabila mendapatkan sentuhan nilai-nilai yang kesedihan. Akhirnya, muncul harapan raja untuk mendapatkan kebaikan atau kegembiraan pada ketika membaca dan kegembiraan yang mendatang, terutama pahala di akhirat. Anjuran membaca Al-Quran telah ditetapkan dalam Al-Quran, artinya, maka bacalah apa-apa yang mudah dan daripadanya Al-Quran, bacalah kitab Tuhanmu. Rasul juga memerintahkan umatnya untuk membaca Al-Quran, artinya bacalah Al-Quran, beramallah kamu sesuai dengan Al-Quran. Jangan menistakannya dan jangan melebihi batas di dalamnya. Membaca Al-Quran merupakan perintah Allah dan Rasulnya, sehingga diperlukan ilmu tentang tata cara membacanya. Ini dilakukan supaya terhindar dari kesalahan. Studi tentang membaca Al-Quran ini akan dibuat suatu rumusan tentang bagaimana adab sebelum, ketika, dan setelah membaca Al-Quran. Pembahasan ini agar nampak keseluruhan secara lengkap, maka dapat diikuti uraian berikut. Yang pertama, adab membaca Al-Quran. Adab sebelum membaca Al-Quran. Yang pertama, niat. Adab membaca Al-Quran sebelumnya harus difokuskan niat beribadah dengan menjalankan perintah agama Allah. Artinya, mengabdi kepada Allah sebagai Tuhan menurunkan Al-Quran yang di dalamnya terdapat ajaran agama Islam sebagai pedoman hidup manusia di alam dunia menuju alam akhirat. Yang kedua, suci dari hadas kecil dan besar. Adab membaca Al-Quran sebelum disyaratkan suci dari hadas kecil dan besar. Artinya, bagi seorang membaca Al-Quran tidak menanggung beban berupa hadas kecil dan diakibatkan dari perbuatan buang air kecil dan buang air besar, serta keluar angin dari dubur. Yang ketiga, menghadap kiblat. Membaca Al-Quran disyaratkan menghadap kiblat. Ini dilakukan karena Al-Quran adalah kalamullah yang berisi tentang asma Allah dan doa. Yang keempat, menutup aurat. Membaca Al-Quran disyaratkan menutup aurat bagi orang yang membacanya. Menutup aurat merupakan sikap wirangi seseorang yang walaupun belum ditemukan nas Al-Quran atau Al-Hadis yang memerintahkannya. Yang kelima, pakaian bersih dan suci. Pakaian merupakan sarana menutup aurat supaya aurat seseorang membaca Al-Quran tetap suci, ditutup dengan pakaian yang bersih dan suci. Selanjutnya, tempat yang tidak najis. Membaca Al-Quran yang disyaratkan menempati pada tempat yang tidak najis atau suci. Artinya, tempat yang suci dari kotor-kotoran. Karenanya, tempat yang kotor dapat mengganggu konsentrasi bagi pembacanya. Selanjutnya, membaca ta'awuz. Membaca Al-Quran disyaratkan membaca ta'awuz sebelum membacanya, karena ta'awuz merupakan lafaz yang berisi doa memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan dan jin bagi orang yang akan melakukan suatu pekerjaan. Selanjutnya, ada adab ketika membaca Al-Quran. Membaca dengan tartil. Tartil atau bagus. Membaca Al-Quran dengan tartil artinya melafalkan huruf-huruf Al-Quran dengan jelas. Bunyi hurufnya panjang dan pendeknya, ibtidah dan wakafnya, guna, dan sukunnya, yang sesuai dengan pedoman ilmu tajwid. Membaca Al-Quran dengan tartil diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Selanjutnya, memperindah bacaan. Memperindah bacaan Al-Quran artinya menghiasi bacaan-bacaan Al-Quran dengan suara yang indah, dengan menyesuaikan bunyi huruf dan panjang pendeknya sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yang ketiga, membaca Al-Quran dengan suara yang keras. Mengeraskan bacaan Al-Quran artinya melafazkan huruf-huruf dari ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang lantang, tidak ada suara yang samar dan ragu-ragu bagi orang yang membacanya, sehingga dapat mendengar dengan jelas. Yang keempat, mengingat isi bacaan Al-Quran. Yang dimaksud mengingat bacaan Al-Quran adalah ketika seorang membaca Al-Quran, keadaan mengingat isi bacaan yang terkandung di dalamnya. Isi Al-Quran bacaan ini meliputi akidah, akhlak, hukum,
dan hikmah-hikmah serta pendidikan yang ada di dalamnya. Selanjutnya, menghayati bacaan Al-Quran. Menghayati bacaan Al-Quran artinya memperhatikan dengan mengkonsentrasikan pikiran pada bacaan itu ketika membacanya. Memperhatikan bacaan Al-Quran diperintahkan oleh Allah, artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah? Yang selanjutnya, menangis ketika membaca Al-Quran. Menangis ketika mendengarkan bacaan Al-Quran dengan mencucurkan air mata akibat dari bacaan yang menyentuh jiwanya. Allah berfirman, artinya, dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata. Menangis ketika mendengarkan disebabkan karena mengetahui kebenaran isi-isi kandungan Al-Quran. Setelah mereka ketahuinya, ini dapat berguna bagi orang yang mendengarkan, yaitu dapat melenturkan hati yang dapat mengakibatkan kesadaran baru untuk berbuat kebaikan. Yang selanjutnya, adab sesudah membaca Al-Quran. Yang pertama, berpegang teguh pada Al-Quran. Berpegang teguh pada Al-Quran maksudnya menjadikan Al-Quran sebagai dasar pemikiran, artinya merumuskan permasalahan dan pemecahan didasari dengan nilai-nilai yang ada dalam nas Al-Quran. Yang kedua, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Mengamalkan isi kandungan Al-Quran maksudnya memberdayakan anggota badan lisan untuk membacanya, maka untuk melihat hurufnya, telinga untuk mendengarkan bacaan, akal untuk merekayasa pikiran dalam mengambil pengajaran. Pikiran digunakan untuk mengambil pengajaran, dan hati digunakan untuk merasakan kandungan pengajaran yang ada di dalamnya. Yang ketiga, mencintai Allah dan Rasul-Nya. Maksudnya adalah adanya perasaan yang cenderung menaati perintah Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan perintah Rasul yang tercantum dalam Al-Hadis. Yang keempat, meneladani akhlak Rasul sesuai dengan Al-Quran. Meneladani akhlak Rasul dengan cara mencontoh terhadap perilaku Rasul dari segi perkataan dan sikap terhadap Allah dan sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mahasabah. Mahasabah artinya merenungkan diri dengan cara mengangan-angan dengan pikiran dan perasaan untuk memikirkan diri merasakan perilaku ketika dilakukan suatu amalan tertentu. Jadi kesimpulannya, membaca Al-Quran membaca Al-Quran adalah suatu pengamalan bernilai ibadah kepada Allah yang dapat dilakukan dengan cara memberdayakan lisan, mata, atau penglihatan, pendengaran, akal, dan hati. Membaca Al-Quran merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya, sehingga diperlukan ilmu tentang tata cara membacanya agar terhindar dari kesalahan. Oleh karenanya, membaca Al-Quran dengan baik dan benar diperlukan adab untuk menjalankannya, yaitu adab sebelum, ketika, dan setelah membaca Al-Quran. Yang pertama, adab sebelum membaca Al-Quran. Yang harus dipenuhi adalah niat, beribadah, suci dari hadas kecil dan hadas besar, menghadap kiblat, menutup aurat, pakaian bersih dan suci, dan tempat tidak najis atau suci, serta membaca ta'awuz. Yang kedua, adab ketika membaca Al-Quran antara lain, membaca dengan tartil, memperindah bacaan sesuai dengan suara yang keras, mengingat isi bacaan, menghayati dan menangis ketika membacanya. Dan yang terakhir, adab setelah membaca Al-Quran diperintahkan untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran, mencintai dan mengikuti Allah dan Rasul-Nya, serta mengambil pengajaran. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.